Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan dan bersalawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Lewa, NPM 2023020010. Baik, saya akan menjelaskan materi space yaitu perlangan atau looping. Nah, perlangan adalah dalam bahasa C++ itu tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Nah, adapun struktur pengulangan terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu kondisi perlangan, yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perlangan. Yang kedua itu isi atau badan perlangan, yaitu satu atau lebih pernyataan aksi yang akan diulang. Nah, adapun jenisnya itu yang pertama itu ada statement for atau struktur perlangan for. Nah, biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perlangannya. Dari segi penulisannya, struktur perlangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya itu lebih simpel dan sederhana. Nah, saya akan perlihatkan bentuk umumnya. Bentuk umum perlangan for itu ada di sini: for inisialisasi nilai, syarat perlangan, dan perubahan nilai. Nah, ungkapan saat itu merupakan statement awal atau inisialisasi. Ungkapan kedua itu merupakan kondisi atau syarat perlangan dilakukan. Dan ungkapan ketiga yaitu perubahan nilai ini merupakan statement kontrol untuk perlangan. Nah, statement merupakan pernyataan atau perintah yang dijalankan jika syarat terpenuhi. Nah, sebagai contohnya itu contoh for A sama dengan 1, A sama dengan 1 ini adalah nilai awal variabel. A kecil sama dengan 5 itu syarat perlangannya. Dan A++ ini adalah kondisi pengulangan. Nah, misal for huruf sama dengan Z, itulah adalah awal variabel, nilai awal variabelnya, dan huruf kecil sama dengan A ini syarat perlangannya, dan ini kondisi perlangannya. Semisal cout abjad huruf per n. Nah, perintah di atas akan menampilkan abjad Z sampai A. Saya coba kasih contoh langsung melalui C++. Saya coba ini, hapus dulu. Saya kasih cout kita masukkan semisal angka dari 1 hingga 10 misalnya. Kita kasih angka dari 1 hingga 10. Nah, kita kasih sini for-nya itu kita kasih tipe datanya itu integer i sama dengan 1. Ini kondisi awalnya. Terus kita kasih selanjutnya itu syarat perlangannya sesuai tadi, kecil sama dengan hingga 10, berarti kita kasih di sini 10.
dan kita kasih kondisinya di sini i displace. Kita kasih kurung awal, terus enter. Kita kasih cout i, terus tutup. Oke, kita cout lagi, n dan return 0. Oke, kita coba run sih. Nah, di sini outputnya itu menampilkan angka dari 1 hingga 10. Itu mengulang angka dari 1 hingga 10. Nah, coba kita ganti angkanya hingga 100 misalkan. Kita coba run lagi. Nah, ini kita dapat angka dari 1 hingga 100. Ini mengulang angka dari 1 hingga 100. Jadi kita itu cuma mengganti langsung mendapatkan angka dari 1 hingga 100. 1000 pun begitu. Jadi perlahan ini membuat lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini menampilkan angka dari 1 hingga 100. Ya, lebih seperti itu. Oke, mungkin ini contoh sederhana dari perulangan for. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang statement while atau perulangan while. Nah, perulangan while ini banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, tidak sama dengan 0, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau false, sama dengan 0. Nah, ini berikut gambar umumnya. While syarat perulangan, statement dijalankan, statement kontrol. Nah, dua perintah di bawah ini adalah identik. Nah, kita misal kasih for, kita kasih nilai awal dulu 1, syarat perulangannya 5, dan kita kasih kondisi perulangannya a++. Siotnya itu hello world n, dan a1 sama dengan 1 while a kecil sama dengan 5, siot hello world n a++. Nah, kondisi dalam while juga dapat menggunakan operator logika, di mana while memiliki dua kondisi 1 dan kondisi 2, dan blok pernyataan. Nah, saya coba menampilkan contoh dari C++-nya langsung. Semisal cout kita hapus dulu ini yang tadi sampai sini saja, kita hapus dulu. Nah, kita kasih tipe datanya integer dan kasih variabel i sama dengan 2 misalnya ya, variabel i sama dengan 2. Kita hapus dulu saja nih, sama dengan 2. Terus cout kita kasih di sini coutnya itu misalkan
kita kasih bilangan genap, kita kasih bilangan genap dari 2 hingga 10, misalkan atau ya hingga 10, kasih dari 2 hingga 10. N DL N L enter, kasih while di sini, while to i kecil sama dengan 10. Kita kasih lagi, kita enter cout. Oke, kondisi i plus dengan kita pakai plus dengan 2 di sini, kita enter di sini cout and return 0. coba kita run. Oh, ada yang clear. Ada yang clear di sini, maaf. Kita coba run lagi. NL, coba run lagi. Nah, maaf, ada yang clear lagi. Ini pakai i, bukan 1 ya. Kita coba run kembali. Nah, ini akan menampilkan outputnya itu bilangan genap dari 2 hingga 10. Nah, begitupun kalau kita ganti dengan 20 atau bilangan genap lainnya, misalkan 50, kita ganti juga sini. Syarat perlangannya itu 50. Nah, coba kita. Nah, maka akan menampilkan bilangan genap hingga 50, 4, 2, 6, 8 dan seterusnya. Ya. Itu perlangan, tentu perlangan while. Apalagi ya. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada materi perlangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya itu perlangan while akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Menti dengan NIM 2023020025. Saya akan membawakan materi statement do while. Gambarannya secara umum adalah do adalah blok pernyataan, while adalah kondisi. Perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa pada do while statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dicek kondisinya. Sedangkan while kondisi dicek dulu, baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam do while minimal terdapat 1 kali perulangan, sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisinya langsung bernilai false.
Adapun contohnya yaitu A sama dengan 1, do cout-nya misal hello world per n, kondisi perulangannya A++, dan kita masukkan while A sama dengan 0. Perintah di atas akan muncul satu buah hello world, bandingkan dengan perintah di bawah ini. A sama dengan 1, while A sama dengan 0, cout-nya itu hello world per n. Perintah di atas sama sekali tidak menampilkan hello world karena kondisinya langsung false. Baiklah, kita masuk ke contoh programnya. Kita kasih masuk tipe data integer dan dengan variabel angka. Positif. In-nya adalah besar. Baiklah, kita akan coba run. Maaf, ini salah. Coba angka 20. Dan ini adalah output dari program yang ini. Kita ulangi dengan oke. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.